Halo guys, apa kabar? Ya, mudah-mudahan semua baik-baik saja. Nah, kali ini saya ingin kasih tutorial sedikit mengenai ya berhubungan dengan cyber security dan juga apa encryption, cryptography. Ya. Nah, tahukah Anda bahwa kita bisa memproteksi data kita dengan beberapa cara? Ya, khususnya data yang ada di dalam hard disk kita, ya, atau mungkin di flash disk atau di storage media yang lain. Oke, okay? So ada satu tool yang namanya um, VeraCrypt, ya, di mana ini adalah open source disk encryption software, ya, yang digunakan oleh banyak orang. Ya. Dulunya ada satu tool yang namanya TrueCrypt, tapi ada masalah. Kemudian di satu organisasi namanya IDRIX, ya, dia menulis ulang VeraCrypt dan fiturnya makin banyak nih, ya. Dan kalau dilihat, wah keren ini, ya. Anda bisa lihat beberapa fitur yang ada di sini, ya. Anda bisa baca dokumentasinya. Nah, saya ingin sedikit kasih gambaran, ya, kira-kira bagaimana penggunaannya. Pertama kita lihat dulu nih saya menggunakan Windows 10, ya, Disk Manager, ya. Ya, disknya kebetulan ada tambahan, saya just oke aja, ya. Ini disk baru, ya. Nah, kalau Anda lihat di sini drive X-nya saya itu dienkripsi dengan menggunakan BitLocker, ya. BitLocker itu adalah tool bawaan dari Windows 10, Windows 10, ya. Anda ketik aja BitLocker, ya. Nah, ini kebetulan saya udah turn on BitLocker di sini, ya. Ini bisa unlock, ya. Jadi kalau kita mau itu tinggal unlock aja. Kita bisa kasih password, ya. Nah, kemudian kita bisa open filenya, maksudnya drive-nya, ya. Jadi kita tinggal pilih, oke, satu drive kita tinggal turn on, ya, bisa kita backup juga recovery key-nya, ya, backup di dalam satu file, ya, bisa simpan dalam, ya ini sebetulnya saya simpan dalam folder, ya, kita save, read only, ya udah cancel aja, ya. Kemudian kita tinggal turn on aja, ya, turn on BitLocker, ya, bisa kita turn on untuk drive C, ya, yang ini, yang di C, tapi tidak direkomendasikan, ya, lebih enak memang turn on di sini, ya, auto unlock, ya. Ini defaultnya udah ini, ya, udah lock, ya. Kita coba buka lagi, sebentar. Ini kita bisa turn off, turn on juga, ya. Oke, kita set password, cukup gampang, ya. Nah, masalahnya adalah kalau untuk ngikutin ini misalnya kita simpan aja dalam directory tertentu, ya. Mungkin disimpan dalam drive C, ya, dalam directory apa kayak gitu, ya, terserah sih, ya. Ini semi, mungkin dalam directory document, ya, sih, ya. Oke, klik next, use space, next, and start encrypting, ya. Nah, ini sudah built-in, ya. Problemnya di sini adalah kalau Anda ingin menggunakan BitLocker, ya, komputer Anda harus memiliki apa yang disebut dengan TPM atau Trusted Platform Module, ya, di mana itu adalah chipset, ya. Kebanyakan di laptop atau komputer PC modern sih sudah pada ada, ya, udah defaultnya sudah ada, ya. Tapi bagaimana jika Anda ingin jalankan ini di komputer yang lebih rendah speknya, ya. Bisa jadi tidak ada, ya, TPM-nya. Nah, solusinya adalah Anda bisa menggunakan satu yang tadi saya sudah sebutkan namanya VeraCrypt. Saya sudah masukkan dalam sini di dalam download, ya. Kita coba install, run as admin, ya.
Next saja, nggak susah instalasinya. Ya. Nah, kemudian kita mulai. Nah, kemudian coba kita mulai jalankan. Nah, ada dua opsi sebenarnya untuk membuat yang terenkripsi. Ya. Maksudnya kita bisa buat folder, maksudnya volume yang terenkripsi. Ya, kita coba mulai buat volume dulu. Ya. Ini ada opsi create an encrypted file container. Ya. Encrypt non-system partition. Ya. Dan encrypt the system partition. Ya, kita pilih yang container. Jadi ada bikin kontainer yang sudah terenkripsi. Ya. Pilih yang standar. Ya. Kalau kita butuh yang hidden juga bisa. Ini nanti saya akan jelaskan. Ya. Nah, kemudian kita bisa bikin file. Ya. Nama filenya terserah. Kita bisa kasih. Ya, supaya ada kamuflase, mungkin kita kasih namanya misalnya superman.avi atau mp4. Ya. Extensionnya kita setel supaya nampak seolah-olah ini ada film, ya, padahal sebenarnya bukan. Ya. Untuk encryption option kita pilih yang paling bagus di sini. Ya. Kemudian kita setel berapa mega, berapa kilo atau berapa gigabyte. Ya. Misalnya contoh saya bikin aja yang kecil 500 mega aja. Ya. Dan kita set password. Jangan lupa passwordnya. Ya. Karena ini nanti kalau lupa kita nggak simpan key-nya ribet. Ya. Oke, ini passwordnya. Ya. Nah, ada opsi juga untuk menggunakan use key files, di mana key files ini bisa apa aja, ya, text file dan sebagainya. Ini untuk menambah proteksi sih sebenarnya. Jadi orang kalau tahu password tapi nggak ada key filenya nggak bisa buka. Ya. Oke, kita bikin aja yang simple. Oke, kemudian kita pilih NTFS biar dia bisa simpan file yang gede. Ya. Dan ini kita bisa gerakkan mouse, ya, supaya kita ini tujuannya untuk lebih ke arah membuat random pool itu lebih random, ya. Oke, ini bisa kita move cepat-cepat, ya. Ya, sampai selesai mungkin, ya. Sebenarnya sih nggak selesai juga nggak apa-apa, ya. Untuk randomness, ya, sampai sini misalnya. Ya, kemudian makin lama makin lebih random dia, makin random, ya. Nah, setelah selesai, ya, selesai, dia akan format. Nah, jadilah dia. Selesai, nah, exit. Nah, kalau kita buka, double klik nggak bisa. Ini akan otomatis menjalankan movie, tapi sebenarnya bukan movie asli kan, ya. Nah, di sini untuk membuka kita cuma mapping aja drive-nya, misalnya contoh drive-nya drive Z, ya. Kita tinggal select filenya, Superman, dan kita mount, ya, kemudian kita isi password. Oke, dan kemudian OK. Nah, kalau ada key file tinggal kita tambah, ya, yang untuk proteksi tambahan tadi, ya. Nah, kemudian setelah di mounting atau mounted, ini kita bisa klik kanan untuk open. Nah, kita bisa isi suka-suka apapun ini. Ya, misalnya contoh saya akan isi dari folder. Misalnya saya simpan BitLocker key tadi, ya, misalnya di sini. Kemudian saya simpan di sini. Kita copy. Kemudian kita juga bisa isi dengan data, ya, bisa gambar, ya, bisa downloaded folder, ya, misalnya apa kayak gini, ya, terserah, ya. Misalnya contoh di sini yang Rexo Toolkit. Kemudian kita copy. Nah, kemudian setelah selesai kita tinggal dismount. Nah, nggak ada yang tahu bahwa di dalam, jadi kalau kita lihat di dalam file Superman .mp4 itu sebenarnya ada isinya. Ini adalah container, ya, yang cuma bisa dibuka dengan menggunakan Paracrypt, ya. Jadi kita tinggal arahin lagi untuk buka ke file name-nya, kemudian kita mount, kemudian kita isi password. Nah, password ini yang menentukan sebenarnya untuk membuka filenya. Kemudian kita bisa lihat isinya. Oke, cool kan? Jadi kita bisa nyimpan file-file sensitif dalam dalam container ini. Oke.
So, kita dismount dulu. Nah, ini cara pertama. Nah, cara kedua adalah kita bisa memilih drive dan kemudian menggunakan yang namanya full disk encryption, di mana kita bisa memilih ininya. Ya, jadi kita tinggal select drive, ya. Oh, sorry, supposed to be ya bisa kita sebentar. Ya, kita tinggal masuk ke misalnya kita punya disk, coba kita lihat di disk management. Ini ada ya unallocated ya. Ini kita disk 2 ya. Ukurannya kecil 10 GB untuk contoh aja ya. Bisa ambil ya, klik next ya. Nah, kemudian kita bisa sebentar create volume ya. Nah, tadi kan kita pilih yang pertama. Nah, sekarang yang kedua kita pilih pakai yang non-system partition. Sebenarnya sih kita bisa mengencrypt the entire partition yang udah ada OS, tapi tidak disarankan. Saya belum pernah nyoba sih, takutnya ada masalah ya. Ya, kemudian pilih aja non-system partition drive, arahkan ke ini. Ya, kemudian di sini ada opsi ya. Kita bisa bikin standard Paracrypt volume, jadi normal, atau the best is this one ya. Hidden Paracrypt volume. Nah, ini sebenarnya untuk ya kita bikin dua layer lah. Jadi kita ada dua partisi, pertama yang outer, yang di luar, yang di luar, dan kemudian ada di dalam. Kita bisa bikin hidden partition, hidden volume. Ya. Kita pilih, kemudian kita pilih normal mode. Ini adalah opsi di mana kita bisa create volume, kemudian ada hidden partition di dalam, ya. Atau direct mode. You will create, if you select this mode, you will create hidden volume within an existing Paracrypt volume. It will be assumed that you have already created a Paracrypt volume that is suitable to host the hidden volume. Nah, lebih enak yang normal mode aja, ya, biarin aja. Kemudian kita bisa select drive-nya, misalnya di sini drive hard disk nomor 2. Ya, do you want to encrypt? Yes. Nah, kemudian next. Nah, ini kita diarahkan untuk buat outer volume. Ini yang kita biasanya di outer volume ini kita simpan data-data yang tidak terlalu sensitif ya. Jadi kalaupun ketemu atau kita diminta reveal atau menginformasikan password, ya kita kasih password, dia cuma bisa lihat yang outer volume ya. Kita next saja, nggak perlu di ini ya. By default di 10 karena saya punya 10 GB. Nah, kita kasih password. Nah, password di sini harus berbeda dengan password yang berikutnya nanti ya. Kita kasih password misalnya Nah, passwordnya kebetulan yang saya pakai ini ya. Standar aja. Yes. Large file, yes. Ini sebenarnya untuk NTFS ya. Kita pilih NTFS. Kemudian kita format. Ya, kita bisa bikin ini lagi ya, kayak tadi ya. Supaya dia bisa random ya. Ya, sampai dia warnanya hijau. Ini untuk lebih ke arah randomness saja sih. Ya, kemudian kita format. Yes. Yes. Ya, cepat juga sih format 10 GB ya. Nah, jadi ini proses buat outer volume dulu. Jadi buat volume yang memang nantinya diisi dengan data-data yang tidak terlalu sensitif ya. Nah, setelah selesai nanti nih ya, kita baru masuk ke stage berikutnya ya. Nah, selesai. Oke, next. Nah, next ini kita akan bikin hidden volume, di mana di dalam outer volume kita ada hidden volume lagi ya. Next saja. Nah, biasanya hidden volume harus lebih rendah dari total size yang ada. Saya tadi 10 GB, mungkin kita masukkan aja, nggak usah banyak-banyak. 1 GB aja, atau misal 2 GB. Or maybe 5 GB, ya. Nah, passwordnya harus berbeda. Oke, ini passwordnya. Ya. Kemudian kita klik next, yes. Large file, yes.
Nah, ini kita pilih NTFS. Nah, kemudian randomness seperti tadi, ya. Ini kita berulang sih ya. Nah, by default dia pilihannya quick format ya, nggak apa-apa. Sampai di warna biru, hijau, sorry. Ya, selesai format. Oke, and finish. Oke, cancel. Ya. Nah, kita udah bikin dua volume, yang outer sama yang hidden. Ya, sebenarnya jadi ada dua lapis ya. Nah, kemudian kalau kita lihat disknya, kalau kita udah format ya, kita lihat disknya ini seolah-olah ya kalau kita lihat di sini kita belum ya, kita coba lihat di disk management, bisa kelihatan nggak nih disknya. Nah, ini ada unallocated ya. Nah, ini biarkan aja. Nah, kemudian kalau kita mau masukkan data, kita tinggal pilih aja misalnya drive-nya, kita bilang drive S misalnya. Ya, kemudian kita select device nomor 2. Nah, kemudian kita mount aja ya. Nah, di sini menentukan masalah password. Kalau kita isi password seperti awal ya, password biasa. Nah, ini akan kita lihat passwordnya, klik OK aja. Dia akan otomatis membuka partisi yang atau volume yang tidak hidden, yang outer ya. Ini kan 10 GB. Nah, kita bisa masukkan apa aja di sini, terserah. Misalnya kita masukkan beberapa file yang tidak terlalu penting misalnya, ya misalnya ini atau apalah itu ya. Misalnya contoh ini installer. Ini kita masukkan aja. Data-data yang tidak terlalu penting ya, kita masukkan aja misalnya test file. Ya. Nah, kemudian kita dismount. Nah, berikutnya kita akan memanggil partition hidden ya dengan cara select drive. Kasih nama misalnya H aja. Hidden ya. Select device, hard disk 2. Kita mount. Nah, kita kasih password yang kedua. Nah, ini passwordnya. Nah, kalau kita klik OK, kita harus tunggu sebentar. Kadang-kadang agak ngehang ya, jadi ya dilihat aja ya, kadang-kadang kayak ngehang gitu ya, tapi sebenarnya tidak hang sih ya. Ini udah. Nah, lihat, perhatikan size-nya 5 GB kan, tadi kan 10 ya. Nah, ini. Nah, kita bisa isi yang sensitif, misalnya tadi kita masukkan yang BitLocker Gawi. Kita masukkan ke drive H. Kemudian kita isi file misalnya secret. Kita kasih this is a secret. Ya, kita simpan. Nah, kemudian kita dismount. Nah, jadi di luar nggak kelihatan ya. Jadi seperti di luar kalau kita lihat di disk management itu seolah-olah kayak hard disknya tidak di ini ya, tidak di unallocated ya. Size-nya tetap 10 GB ya. Tapi di dalamnya kita sebenarnya udah ya, kalau kita ganti misalnya kita coba ya, bisa di format nggak disknya. Saya data. Ya, ini ya. Nah, kita lihat ini kayaknya bisa diformat, tapi kalau kita lihat bisa nggak dia dipanggil lagi. Misalnya yang tadi. Select drive. Ya. Kemudian kita mount. Ya, kita lihat apakah terhapus, apakah masih ada.
volume yang kita bikin tadi. Ya, sepertinya masih ada ya, nggak masalah ini ya. Kita bisa open dan isinya masih access denied. Ini mungkin gara-gara kena ini tadi, kena format ya. Coba kita panggil yang tadi Z, select drive. Ya, kita kemudian mount. Kita lihat bisa dipanggil nggak? Nah, takutnya tadi udah kehapus ya. Harusnya kita format ya sebelum kita melakukan yang namanya ini. Yang menggunakan Paracrypt. Ya, kita lihat bisa nggak dia kebuka. Nah, harus dicoba dengan beberapa metode supaya kita yakin bahwa filenya kita nggak ketimpa ya. Nah, ini juga kayaknya ada masalah. Sebentar, saya coba. Ya, sepertinya ketimpa ini. Jadi, harusnya kita buat setelah harddisknya diformat. Nah, jadi harus hati-hati juga kalau memang kita tahu bahwa disk itu sudah bikin ya, encrypted volume, ya kita nggak boleh format lagi. Ya, tapi ya kita akan coba beberapa opsi. Ya, sepertinya error ya. Ya, coba saya select device yang ini. Mount. Nah, seingat saya sebenarnya dia ada opsi buat supaya kita nggak bisa nimpa ya. Nanti kita coba lagi ya. Nah, ini juga masalah ya. Oke, kita bikin dari awal ya. Ini kan kita testing ya. Oke, misalnya create volume. Kita pilih encrypt non-system partition, hidden, normal mode, select device, ya, hard disk. Dia bilang ini selected non-system disk device contain partition, encrypt the device, volume can create within the device that do not contain any partition, including hard disk and solid state. A device that can contain partition can be entirely encrypted in place. Okay, so if you want to encrypt the selected non-system using a single master key, you will need to remove partition. Okay. Oke, so kayaknya kita harus hapus dulu partisinya nih. Kalau kita klik OK, mau nggak dia? Artinya bisa nih, partisi udah satu. Kayaknya tapi harus diformat ulang nih. Ya. Nah, large file. Ya, large file, oke. Format. Yang kita lihat ya. Ya, sebenarnya lebih enak kalau kita belum bikin partisi. Jadi benar-benar murni dari hard disk kosong ya.
Jadi kalau udah ada partisi dia suka ada masalah ya kan, takutnya ketimpa. Oke, ini kita biarkan aja exFAT ya tadi pilihnya, kemudian udah selesai. Kita masuk hidden volume, ini ada next, let's say 2 gigabyte aja password. Ini password yang berbeda. Oke. Oke, yes. Kita bisa pilih yang sama, exFAT, nggak usah NTFS. Ini kan sebenarnya exFAT yang paling baru nih ya. Jadi kita bisa pakai aja nggak apa-apa. Nah kemudian nanti kita lihat. Nah, ini sudah selesai. Nah kita coba lihat disknya dulu. Ya ini kalau kita buka dataku ini nggak bisa diakses nih kan. Ini ada opsi untuk format. Padahal sebenarnya udah ada isi nih ya kalau kita lihat. Nah kita coba select device, partition 1. Coba kita auto mount ya. Ini kadang-kadang kita lihat seperti ini, seperti tidak responsif, tapi sebenarnya dia lagi jalan. Ya, ini berhasil, kita bisa buka. Kita akan copy beberapa files. Atau bikin nama file aja misalnya. Gampang aja sih misalnya. Tes. Ini. Kita simpan. Cuma untuk membuktikan aja. Oke, kita bisa dismount. Kemudian kita coba mount yang ini dengan misalnya huruf apa aja lah boleh, misalnya Z, select device, kemudian kita mount, isi password kedua untuk membuka partisi volume yang hidden. Ya, hopefully ini jalan lancar ya. Nah, oke, kita dapat 2 GB, kita masuk. Kita bikin file namanya secret. Nah, kemudian kita coba dismount. Sebenarnya ada opsi di sini, seingat saya ini ada opsi buat propertinya. Sorry.
Nah, ini ada, ya kita bisa permanently decrypt ya. Saya ingat tadi kalau kita bikin device itu sebenarnya ada opsi buat kita bisa memprotect ya volumenya. Kita coba lihat di sini. Nah, ini bisa juga di-expand kalau kita mau ya. Ya. Kemudian kita coba dismount. Seingat saya ada opsi buat kita bisa memprotect hidden partition. Ya. Kita coba masuk lagi di sini. Kemudian kita coba create lagi hidden direct mode. Udah, karena kita udah ada bikin alter volumenya, volume locationnya sama. Kita bikin mungkin 1 giga aja, tapi passwordnya alter volume password. Ya, dan kita masuk ke, jadi dia minta alter volume password dulu baru bisa masuk ke dalam dan bikin yang baru. Ini saya mau bikin yang hidden partition, hidden volume yang kedua. Ya. Kembali ke yang volume yang kita udah encrypt ini, misalnya Superman. Ini kita bisa, copy ke flash disk kemana-mana tanpa kehilangan enkripsinya, karena bentuknya adalah enkripsi di dalam kontainer atau kontainer yang sudah terenkripsi. Ya, sebentar, ini kayaknya ada masalah nih password. Oh ya. Oke. Nah, kemudian kita create hidden partition. Nah, misalnya 1 giga aja. Nah, ini password kita bikin lain lagi, misalnya ya, saya bikin panjang aja. Something like this ya. Kemudian next. Yes. Nah, kemudian jadi di dalam satu alter volume itu di dalamnya kita bisa bikin beberapa hidden partition, hidden volume dengan asumsi dengan catatan bahwa ukuran hidden volume-nya tidak boleh lebih besar dari yang alter volume ya. Nah, ini ada opsi cluster, nggak ada. Oke, klik, kita coba format aja. Ya, oke. Nah, ini ada opsi buat memprotect against damage ya, hidden volume. Ya, coba kita lihat. Sebentar, kita coba lihat bagaimana cara kita memproteksi hidden volume ini. Ya, kita coba buka ini documentation. Ini nih, protection of hidden volume against damage. Ya, ada opsi mount option. Oke, kita coba. Jadi kita bisa pakai misalnya drive letter V, kemudian kita select device, kemudian kita mount. Nah, ini ada opsi di sini, kita masukkan password. Ya, kita coba buka hidden volume kedua. Mount option, ya ini. Protect hidden volume. Okay, and okay, and okay.
Nah, sambil menunggu kita bisa lihat, ini passwordnya salah. Oke, mount optionnya tadi sama. Oke, yang oke. Nah, sambil kita nunggu, kita lihat ini masih kayak hang gitu ya. Ya, jadi ya, ini ya masalah nih. Yang partisi ini tadi kayaknya ada masalah sama yang pertama. Tapi ya, nanti kita lihat ya. Kita coba dulu yang buka yang hidden volume yang pertama ya. Kita coba. Apakah dia masih bisa dibuka? Ya, takutnya hidden volume-nya nggak boleh banyak-banyak ya. Ini kan kita tes ya, jadi possibilities beberapa kemungkinan. Kalau memang nggak bisa ya kita nggak usah buat dua hidden partition, satu aja. Oh, hidden volume ya. Nah, cuma resikonya kalau udah di encrypt seperti ini, ini kenapa ini? Hmm, coba kita buka. Ya, kita tunggu sebentar. Hmm, not value to volume. Oke, kita coba exit dulu ya. Paracrypt. Kita masukkan Z drive, select drive. Kemudian kita auto mount. Kita coba lihat hidden partition atau yang pertama. Pertama aja kita lihat. Kadang-kadang kita harus keluar dari Paracrypt dulu, baru kemudian coba lagi ya. Bisa jadi karena key-nya kan yang disimpan di memori ya mungkin tidak tertimpa atau mungkin salah ya. Saya sebenarnya lebih senang menggunakan container yang jadi encrypted container daripada disk ya. Karena disk ini resikonya lumayan ya kalau kita lupa atau apa ya. Jadi sangat tidak, ya sebenarnya sih kalau saya bilang kurang disarankan ya, tapi tergantung ya, masing-masing orang punya preference sendiri ya. Kalau saya lebih senang menggunakan mungkin kalau flash disk lah ya bisa di encrypt, tapi kalau hard disk yang cukup gede ya, ada resiko ya, kita belum harus ya benar-benar siap dengan risiko. Misalnya contoh mungkin ada damage atau kerusakan dan sebagainya ya. Jadi ya kita harus siap-siap lah. Kalau bisa ya paling flash disk ya, yang mungkin kita biasa gunakan untuk sehari-hari ya. Kalau hard disk kan mungkin nah kadang-kadang malas juga kan ya, mau encrypt semuanya ya. Tapi terserah sih ya, masing-masing orang punya ke apa opsi sendiri. Ya ini bisa, saya bisa open, filenya masih ada. Ya. Kemudian saya coba pakai drive Y. Kemudian kita coba mount dengan password yang kedua. Kita lihat bisa di mount nggak.
Ya, kita bisa mount, seingat saya bisa mount dua drive letter ya, dengan menggunakan dua drive ya, tapi kita coba lagi ya, pastikan aja. Ini nampak seperti tidak responsif ya, tapi ya kita lihat aja dulu. Jalan nggak dia? Ya, ini kita bisa mount dua volume secara bersamaan dengan dua drive letter. Nah, kalau kita buka, hmm, ini kenapa ya? Jadi ini nggak accessible. Nah, coba kita dismount dulu. Ya, kita masuk drive Z, coba select drive-nya, isi password yang kedua. Nah, jadi memang takutnya ada risiko yang menggunakan hidden volume ya. Ya, kita tunggu sebentar. Sepertinya ada masalah di volume kedua. Kita coba lagi. Nah, ini oke nih. Hmm, kayaknya ada masalah tadi, mungkin password atau apa. Ini bisa nih. Kita lihat isinya. Oh, dia bilang ini kayaknya ada masalah ya. Jadi hidden volume-nya mungkin ketimpa yang pertama tadi. Coba saya hmm, kayaknya kita nggak bisa format ya.
Hmm. Nah, ini mungkin gara-gara yang hidden partition yang kedua, yang apa hidden volume yang kedua kita bikin itu. Ini kita coba coba kita select drive device. Kita dismount dulu. Select device. Kemudian kita create non-system partition lagi. Hidden. Kali ini kita pakai kan ini udah ada um, ya udah ada outer volume-nya. Ya, kita coba drive-nya. Password. Sorry, ini harusnya outer volume password ya. Ya, sorry, ini harusnya outer volume password yang biasa ya. Klik next saja. Nah, setelah kita masuk ke outer volume, baru bisa kita buat hidden volume ya. Ya, jadi harus rajin coba ya. Jadi kita nggak bisa percaya begitu aja dengan tool ya. Saya sarankan Anda untuk mencoba ya. Ini kayaknya ada masalah. Kayaknya kita mesti ke A-nya ya. Ya, ini baru kita masuk hidden volume. Nah, ini misalnya 1 giga aja, nggak usah banyak-banyak, cepat. Passwordnya kita setel. Yes, format. Ya, ini bisa aja fat-nya bisa sembarangan ya, bisa fat ext aja. Coba sama dengan yang tadi. Oke. Ya, selesai, exit. Nah, kita coba panggil dulu. Mount. Kalau alter volume kan udah tes, udah oke. Sekarang kita coba tes yang hidden. Oke. Nah, kita lihat apakah kita bisa panggil, kemudian kita coba isi file lagi. Dan apakah filenya intact, tidak terganggu. Ya. Ya, ini bisa. Kemudian kita coba isi file. Tapi dia suka bilang, need this drive before you can use it. Kayaknya ada masalah ini. Ini kayaknya ada masalah sama partisinya. Ya.
Jadi sangat disarankan memang bikin ini di disk yang memang kita ini kan ya, nggak belum diapa-apain ya. Ini karena ini saya lihat nggak bisa dibuka ini. Kalau kita format, bisa nggak? Ya, kita coba isi file ya. Ya, kita coba open lagi, sekali lagi. Dan kita coba dismount. Nah, kemudian kita coba auto mount lagi sekali. Ya, apakah filenya masih tetap di sana atau terhapus atau bahkan kita harus format ulang. Ya, saya sendiri udah nyoba sih ya, dengan menggunakan flash disk ya, yang belum diformat sama sekali atau yang udah diformat juga bisa. Nanti karena dia akan format kalau kita jalanin VeraCrypt dia akan format ulang, tapi cara formatnya berbeda ya. Ya, kalau disarankan sih sebenarnya VeraCrypt ini digunakan to full disk encryption pada floppy disk, flash disk ya, thumb drive gitu ya. Jadi boleh sih dicoba untuk pakai atau menggunakan hard disk yang asli ya, tapi ya kalau size-nya yang sampai tera-tera kan lumayan tuh untuk formatnya ya, bisa berjam-jam formatnya. Jadi agak kurang di ini kan sih ya, kurang disarankan sih. Tapi ya Anda coba sendiri. Kalau saya pribadi mending main di ini ya, main di container ya encryption ya ketimbang full disk. Ya, ini bisa kita coba lihat. Kontennya ada. Nah, masih. Oke, berarti nggak ada masalah. Oke, nah ini kita tinggal dismount. Nah, oke. Nah, ini Superman, ini adalah container. Sedangkan yang kita coba tadi adalah disk ya. Kalau kita lihat di ini, ya ini data I. Ini dibilang format. Kita coba format bisa nggak? Nah, ini bisa diformat. Tapi kita lihat nih, ya setelah kita format, apakah kita bisa manggil lagi nggak? Jadi sebenarnya sih agak riskan juga ya. Atau mau kita coba. Takutnya ini malah kena format juga. Risiko. Kita pikir kan disknya nggak ada apa-apa ya. Karena kelihatan seperti disk biasa. Yang belum diformat. Jadi harus sangat berhati-hati. Nah, ini terakhir kita coba. Ya, supaya kita yakin bahwa hidden partitionnya nggak keganggu setelah kita buat, dan kemudian kalau disknya kita format ya nggak pengaruh, misalnya kan bahaya kalau nggak sengaja format hilang semua kan. Ya mohon bersabar. Ya, ini kita bisa panggil, kita coba buka. Access denied. Ini kayaknya udah ketimpa sama yang format tadi nih. Gimana kalau saya pilih yang ini? Iya, harus hati-hati ya. Karena bisa jadi ini ke
ketimpa sama format, jadi inaccessible ya. Ya, kita coba lagi sekali. Ya, oke. Open. Masalah ya. Jadi nggak boleh format sepertinya ya. Ini karena masalahnya di sini. Ya. Kita masuk ke disk management. Ya, harusnya ini nggak boleh di ini, jadi nggak ada partisi. Ya, kita misalnya delete volume aja. Nah, unallocated. Baru kemudian kita coba panggil lagi sekali. Mungkin nggak? Menurut Anda gimana? Oke. Hopefully, ya, diharapkan kita bisa mengakses yang tadi ya. Kalau nggak ya rugi juga kan. Capek-capek bikin lalu hilang datanya. Oke, looks like kita bisa mount. Kita lihat open. Nah, baru kelihatan. Secretnya masih ada. Berarti kita harus tinggal delete volume yang kita format tadi ya. Oke, sekarang udah jelas bahwa kalau di format ya masalah, tapi kita bisa delete volume yang dijalankan dengan menggunakan ini tadi. Saya kan jalankan ini nih ya. Nah, ini saya bikin dia unallocated karena aslinya seperti ini ya. Kalau kita format ya akan bermasalah. Oke, jadi sementara ini itu yang saya bisa sampaikan. Ya, kita coba satu lagi. Ya, kita coba sebelum saya akhirin, kita coba buka yang outer volume, apakah masih bisa detect. Harusnya sih oke ya. Dua-duanya harusnya bisa. Yang penting drive letternya beda. Karena kan partisinya volumenya kan beda. Yang satu outer, yang satunya yang hidden. Jadi terpisah. Jadi harus sering eksplorasi ya. Tool ini bisa apa aja. Gimana kalau kita melakukan begini, kemudian melakukan begitu ya. Ya, sepertinya ada masalah ya. Apa ya? Mungkin gara-gara kita pakai mount-nya 2 ya. Yang apa-apa, ini bisa belakangan ya. Yang penting hidden volume-nya sudah ya. Coba kita dismount dulu. Kemudian kita coba mount sekali lagi dengan menggunakan drive yang sama, tapi kita mount yang outer volume. Ya, insya Allah bisa ya.
katanya password masalah ya. Apa lagi nih? Kita coba exit dulu ya. Mungkin kita mount. Still the same problem. I'm not sure what's the problem, but anyway, you can explore more about this one. Perhaps it was because of the password, or maybe um, the overwritten volume or something like that. Yeah, let's try one more time, and if still kalau kita masih nggak bisa dapat jawaban atau volume yang benar, ya udah nanti saya kasih Anda ya cara lain lagi ya. Sorry sebelumnya kecampur pakai bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya. Oke, biar sekalian belajar. Nah, masalah bahasa Inggris juga tuh sambil kita nunggu ya. Disarankan sih emang orang IT ya, yang belajar tentang IT harus ngerti bahasa Inggris karena emang bahasanya IT kan bahasa Inggris ya. Kalau nungguin ditranslate atau diterjemahkan ya kita udah ketinggalan. Ya dulu saya juga jelek bahasa Inggrisnya, tapi ya lama-lama ya kita belajar dan harus punya dedikasi tinggi. Ya. Ya, masih sama. Jadi kayaknya ada masalah yang di alter volumenya. Ya udah, kita coba lain kali ya. Mungkin ini udah cukup dulu sementara. Mungkin Anda bisa eksplorasi fungsi-fungsi dan ya fitur-fitur dari Paracrypt. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Bye-bye.